Ketertinggalan Brazil atas Argentina semakin terlihat jelas setelah menjuarai Copa America 2024. Skuad Albiceleste berhasil menyalip Brazil sebagai tim dengan peraih gelar Copa America terbanyak. Hilangnya talenta para pemain samba menjadi penyebab utama hancurnya Brazil dalam beberapa tahun terakhir. Skuad Seleção dipastikan kembali melanjutkan puasa gelarnya yang sudah berlangsung selama 5 tahun. Cetak Gol coba merangkum hilangnya talenta tim nasional Brazil dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut. Pabrik pencetak pemain berkualitas. Brazil merupakan salah satu negara dengan tingkat perekonomian terendah di dunia. Gambaran kemiskinan negeri samba sangat lekat dengan daerah kumuh dan anak-anak jalanan. Dengan segudang permasalahannya, Brazil punya satu keistimewaan yang gak dipunyai negara lain. Negeri samba menjadi pabrik pencetak pemain sepak bola berkualitas. Sepak bola menjadi olahraga favorit yang bisa dimainkan semua kalangan. Mulai dari kalangan dewasa, remaja hingga anak-anak sudah mulai menekuni sepak bola. Padahal pemerintah Brazil nggak menyediakan fasilitas yang memadai. Mereka banyak memanfaatkan lapangan kampung, pesisir pantai hingga jalanan untuk mengasah bakatnya. Dari situlah banyak pemain-pemain hebat yang lahir. Sebut saja Ronaldo Nazario yang mengasah bakatnya dari jalanan kotor di sekitar kota Rio de Janeiro. Saat masih kecil, Ronaldo Nazario bahkan bermain tanpa alas kaki karena kemiskinan. Pada tahun 1993, pemandu bakat dari Cruzeiro membujuknya untuk mengasah kehebatan. Sejak saat itu, Ronaldo Nazario berkembang sebagai bintang bersama Barcelona dan Real Madrid. Satu gelar Piala Dunia 2002 menjadi bukti kehebatannya sebagai pemain. Gak mengherankan banyak klub-klub top Eropa yang ketagihan menggunakan jasa pemain Brazil. Salah satunya adalah Real Madrid yang pernah diperkuat oleh Roberto Carlos, Cicinho hingga Marcelo. Tradisi ini bahkan dilanjut oleh pasukan Los Blancos hingga era modern ini. Sebut saja Vinicius Junior, Rodrigo, Eder Militao hingga yang terbaru Endrick Felipe. Arsenal dan Juventus juga mengikuti langkah Los Blancos memakai jasa pemain Brazil. Skuad The Gunners bahkan ketergantungan dengan Gabriel Martinelli dan juga Gabriel Magalhães. Sementara si Nyonya tua diperkuat oleh Gleison Bremer, Douglas Luiz, dan Danilo. Semakin menurun akibat ulah pemain sendiri. Sayangnya, para pemain Brazil gagal menjaga konsistensinya. Kebanyakan dari mereka mengalami penurunan performa saat sudah memasuki usia matang. Beberapa faktor menjadi penyebab utama menurunnya talenta pemain Brazil. Banyak pemain skuad samba yang kerap membuat masalah di klub yang dia bela. Salah satunya adalah Vinicius Junior yang sering mendapatkan perlakuan rasisme dari penggemar La Liga. Ejekan tersebut didapat karena ulahnya sendiri yang kerap memprovokasi lawan. Carles Puyol menyarankan Vinicius untuk mengubah sikapnya di atas lapangan. Menurut legenda Barcelona ini, hal itu bakal bisa berdampak buruk pada menurunnya performa di masa depan. Para pemain Brazil juga punya gaya hidup yang buruk dengan kerap foya-foya dan mabuk-mabukan. Neymar adalah salah satu contoh pemain yang sering berfoya-foya. Akibatnya mantan pemain Barcelona ini nggak bisa menjaga kebugarannya. Neymar bahkan pernah kedapatan berat badannya meningkat akibat nggak bisa menjaga pola makan. Kini karirnya di Eropa pun seolah telah tamat dengan kerap menderita cedera berkepanjangan. Lalu ada Lucas Paqueta yang baru-baru ini didakwa pengaturan skor oleh FA. Alumnus dari AC Milan ini sengaja mendapatkan kartu dari wasit untuk menang taruhan. Akibatnya Paqueta pun harus rela nggak dipanggil timnas Brazil di Copa America 2024. Vampeta selaku legenda ikut mengkritik para pemain yang karirnya menurun. Menurutnya, para talenta samba banyak yang egois karena terlalu ambisius mengejar gelar individual. Kegagalan meraih trofi Copa America. Keegoisan pemain malah menjadi malapetaka untuk performa timnas Brazil. Buktinya, skuad samba mengalami keterpurukan dengan kekalahan di 3 laga berturut-turut. Kekalahan ini didapatkan di babak kualifikasi Piala Dunia menghadapi Uruguay, Kolombia, dan Argentina.
Merosotnya performa Brazil nggak kunjung membaik menjelang Copa America 2024. Skuad Samba sempat ditahan imbang oleh Amerika Serikat di pertandingan FIFA Matchday. Nggak mengherankan sejumlah legenda meragukan kiprah Brazil di Copa America 2024. Ronaldinho kurang yakin kalau timnas Brazil bisa melangkah jauh di Copa America kali ini. Menurut mantan pemain Barcelona itu, skuad yang dibawa nggak menunjukkan mentalitas juara. Kekhawatiran sang legenda benar-benar bisa dirasakan di perhelatan Copa America 2024. Brazil sempat kesulitan mengatasi Costa Rica di pertandingan perdana fase grup. Skuad Samba juga gagal meraih kemenangan di laga terakhir menghadapi Kolombia. Alhasil, timnas Brazil hanya mampu meraih satu kemenangan menghadapi Paraguay. Puncaknya adalah ketika skuad Samba disingkirkan oleh Uruguay di babak perempat final. Anak asuh dari Dorival Junior itu diperdaya skuad La Celeste lewat drama adu penalti. Kegagalan ini memastikan Brazil harus melanjutkan puasa gelarnya selama hampir 5 tahun. Terakhir kali skuad Seleção merengkuh gelar juara adalah di tahun 2019 yang lalu. Saat itu, timnas Brazil sukses memenangkan gelar Copa America ke-9 usai menaklukkan timnas Peru 3-1. Racikan Dorival Junior menjadi kambing hitam atas kegagalan Brazil di Copa America. Di bawah tangan dinginnya, skuad Samba justru lebih sering gak bermain secara dominan. Selain itu, Dorival Junior juga membuat lini penyerangan Brazil tumpul. Selama perhelatan Copa America, skuad Samba hanya bisa mencetak 5 gol saja. Nggak cuma racikan Dorival Junior, para pemain Brazil juga terlalu mengejar rekor individual. Buktinya banyak punggawa skuad Seleção yang terlalu bernafsu untuk mencetak gol. Akibatnya timnas Brazil kesulitan untuk membentuk kerjasama tim yang padu. Padahal skuad Seleção punya kelebihan dengan kolektivitas permainan yang melahirkan kombinasi hebat. Pelin-pelan dengan filosofi negaranya. Kegagalan timnas Brazil di Copa America 2024 juga disebabkan karena mempertahankan filosofi kuno. CBF seolah punya tradisi memperkerjakan pelatih-pelatih lokal. Federasi sepak bola Brazil ini enggan mencari pelatih di luar Brazil karena ingin meningkatkan kualitas pelatih lokal. Timnas Brazil sebenarnya pernah menggunakan pelatih non-Brazil pada dahulu kala. Namun itu terjadi bahkan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 1925. Saat itu skuad Samba dipimpin oleh Ramon Platero yang merupakan pelatih berpaspor Uruguay. Keputusan CBF mempertahankan filosofi membuat skuad Samba kesulitan untuk berkembang. Pasalnya CBF merekrut pelatih-pelatih lokal yang gak punya rekam jejak yang mentereng. Padahal timnas Brazil bisa mencontoh Yunani yang bisa berkembang pesat dilatih pelatih asing. Di Euro 2004 mereka sukses meraih gelar juara bersama Otto Rehhagel. Nampaknya kesuksesan tersebut nggak sejalan dengan pendapat dari Rivaldo. Dia justru meminta CBF untuk tetap memperkerjakan pelatih lokal dan menyarankan nggak menggunakan pelatih asing. Menurutnya hal itu malah meremehkan kualitas dari para pelatih lokal Brazil. Di sisi lain, merosotnya performa Brazil juga disebabkan karena meninggalkan gaya permainan Jogo Bonito. Sebagai informasi, Jogo Bonito merupakan gaya khas sepak bola yang lahir di era Pele. Gaya ini sendiri mengutamakan keindahan skill olah bola yang kerap mengecoh lawan. Namun gaya permainan ini seolah hilang karena terlalu mengikuti gaya permainan Eropa. Grafite menilai kalau permainan Jogo Bonito khas Brazil telah punah di kalangan pemain muda saat ini. Semakin tertinggal jauh dari Argentina. Banyaknya kekacauan yang melanda Brazil membuat sepak bola Samba semakin tertinggal jauh dari Argentina. Sebenarnya Liga Brazil masih menduduki peringkat pertama di Amerika Latin. Namun negeri Samba harus waspada dengan kebangkitan tim nasional Argentina. Dalam beberapa tahun terakhir, Albiceleste berhasil bangkit dari tidur panjangnya sebagai tim haus gelar juara. Terbukti Argentina sukses meraih gelar Copa America dan gelar Finalissima di 2021. Kesuksesan ini juga dilanjutkan dengan memenangkan gelar Piala Dunia Qatar 2022. 2 tahun kemudian, Argentina kembali mempertahankan gelar Copa America 2024. Raihan 1 trofi Copa membuat Argentina semakin melesat jauh meninggalkan Brazil.
Albiceleste menjadi negara dengan gelar Copa America terbanyak dengan meraih 16 kali. Ini berbeda jauh dari Brazil yang hanya bisa mengoleksi 9 gelar Copa America. Skuad Selecao terakhir kali mendapatkan gelar tersebut pada tahun 2019. Justinus Laksana selaku pundit lokal Indonesia mengkritik pedas keterpurukan Brazil. Pria yang akrab disapa Coach Justin ini bilang Brazil merupakan tim katro yang gak maju-maju. Coach Justin menilai generasi Samba terus mengalami penurunan di setiap tahunnya. Itulah ulasan hilangnya talenta tim nasional Brazil dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Samba mampu bangkit dari keterpurukannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.